kids, welcome. This is me, ketemu lagi sama Kak Gloria. And what's your name? Lebih kencang lagi siapa? Oh, nice to meet you. In ERC Kids Church Online. Sudah siap semuanya? Jangan makan, jangan minum, harus ikuti ibadah online ini seperti kalian beribadah di gereja. Ajak papa, mama, kakak, adik, siapa saja yang ada di sana untuk beribadah online bersama. Bible Fact. Minggu ini, berdasarkan catatan Alkitab, Bahtera Nuh yang diperintahkan Allah yang harus dibuat Nuh dengan panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dijelaskan pula bahwa satu hasta itu ukuran panjangnya dari siku hingga ujung lengan tangan orang dewasa. Diperkirakan sepanjang 45 cm. Dengan perbandingan ini, maka jika ukurannya menggunakan meter, maka panjang Bahtera adalah 135 meter, lebarnya 22,5 meter, dan tingginya sekitar 13 meter. Ternyata Bahtera Nuh lebih luas dari ukuran lapangan sepak bola yang ada saat ini. Mau lebih tahu lebih lanjut? Yuk, sama-sama ikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya, kakak mau berdoa dulu untuk kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik, selamat datang lagi di ibadah online K-Church. Siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari bangkit berdiri, ayo Kak. Tepuk tangannya ya adik-adik, goyangin badannya. Bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. dari awal Kak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Beri tepuk tangan buat Rika. Ayo adik-adik, silahkan kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita fokuskan hati kita untuk Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik.
kita naikkan satu pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain selain Engkau. Tuhan Kau mulia. Tuhan Kau ajaib. Haleluya. Bilang haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Adik-adik, ayo ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa terima kasih Bapa buat segala berkat, buat segala berkat, kebaikan kebaikan yang telah yang telah Kau berikan Kau berikan kepada kami. kepada kami. Kami sangat bersyukur Kami Tuhan sangat bersyukur Tuhan punya Allah punya Allah yang besar, yang besar, yang ajaib, yang ajaib, seperti Engkau Tuhan Yesus. seperti Engkau Tuhan Yesus. Bapa, Bapa, sebentar sebentar kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Kau berkati Tuhan Kau berkati Tuhan kakak-kakak kakak-kakak yang akan memberikan yang akan memberikan firman Tuhan firman Tuhan pada hari ini. pada hari ini. Berikan kami juga Tuhan Berikan kami juga Tuhan hati hati dan telinga dan telinga yang mau yang mau dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman-Mu. akan firman-Mu. Berkati Tuhan Berkati Tuhan ibadah ini ibadah ini dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Kami siap Kami siap untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman-Mu firman-Mu dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita Haleluya. katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, sudah siap dengan firman Tuhan ya? Yuk ambil Alkitabnya, buku catatannya dan duduk yang manis ya. Ayo kita kakak, adik, mama, papa untuk kita beribadah bareng ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema takut akan Tuhan membuat kita percaya kepada rencananya Tuhan. Diambil dari 2 Tawarikh 20. Nah adik-adik kita ambil yuk Alkitab ya, kita buka ya 2 Tawarikh 20. Nah adik-adik kakak mau nanya nih, udah kalian bersyukur hari ini? Kalian bersyukur atas apa hari ini? Atas kebaikan Tuhan, atas kesehatan yang udah Tuhan kasih, atau kalian mendapatkan hadiah dari Tuhan yang kalian pengen banget, terus Tuhan kabulin. Nah jangan lupa kalian untuk bersyukur ya. Dalam keadaan sukacita kita akan mudah untuk bersyukur sama Tuhan. Tapi bagaimana saat kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan lagi susah, dalam keadaan yang tidak enak? Apakah kalian juga bersyukur? Nah, atau apakah kita harus bersyukur? Jawabannya adalah ya, kita harus bersyukur setiap saat dalam keadaan baik maupun tidak baik adik-adik. Ada seorang tokoh Alkitab, dia juga bersyukur setiap saat dalam keadaan baik maupun tidak adik-adik. Dia adalah seorang raja. Dia adalah seorang raja Yahudi yang bernama Yosafat. Saat dia memerintah menjadi raja, umur dia 35 tahun. Dan dia menjabat selama 25 tahun adik-adik. Nah, ketika mendengar bahwa ada berita
dari utusannya bahwa ada kabar buruk. Ada 3 suku, yaitu suku Moab, Bani Amon, dan orang Maunim datang untuk berperang kepada Yosafat. Lalu di Alkitab dikatakan bahwa Yosafat takut. Aduh, aku harus gimana ya? Tapi kalian tahu respon apa yang dia ambil? Apakah dia melarikan diri? Atau dia langsung merencanakan peperangan? Ternyata tidak, adik-adik. Dia langsung mencari Tuhan. Dia langsung datang sama Tuhan. Bahkan dia menyuruh rakyatnya untuk berpuasa, adik-adik. Dia mengumpulkan Yosafat dan rakyat-rakyatnya datang ke rumah Tuhan. Mereka datang berdoa kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 6-12, dia meninggikan nama Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama di 2 Tawarikh 20 ayat 12. Nah, adik-adik sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras ya. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat tahu bahwa dia tidak mampu, dia meminta pertolongan Tuhan, dia minta sama Tuhan. Lalu ada seseorang yang bernama Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya. Dia dihinggapi oleh Roh Kudus dan mengatakan perkataan dari Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya di 2 Tawarikh 20 ayat 15-17. Sudah ketemu adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Ayat 15 ya. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16 ya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17 ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan Allah menyertai kamu. Wah, langsung mendengar itu, sujudlah Yosafat dan semua mereka tersungkur. Dia bersuka cita. Dia bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan menjawab doa-doanya adik-adik. Nah, tapi adik-adik kakak mau nanya. Dalam perkataan Tuhan, Yosafat bersuka cita. Apakah dia sudah menang? Belum adik-adik. Dan atau apakah dia tidak datang menemui musuhnya? Ternyata tidak. Dia tetap datang menemui musuhnya. Dia tetap datang untuk melawan ketakutannya dia. Dia tetap harus maju, tapi dia percaya bahwa Tuhan melawannya. Nah, adik-adik, kata Tuhan bilang bahwa engkau hanya diam berdiri di tempatmu. Terus siapa yang akan berperang? Lalu bagaimana caranya mengalahkan musuh-musuh itu? Padahal dia disuruh hanya diam. Nah, coba kita dengerin ya. Kita baca di ayat ke-21. 2 Tawarikh 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi mereka datang ke sana untuk memuji nama Tuhan adik-adik. Jadi mereka datang itu menyanyi pujian untuk Tuhan, bukan membawa senjata perang untuk melawan mereka. Tidak, ternyata mereka menyanyi nyanyian pujian untuk Tuhan. Lalu sampai di sana mereka terus dia memuji-mujikan nama Tuhan. Dengan hebatnya adik-adik, tahu tidak, ada sesuatu yang ajaib karena iman Yosafat dan mereka percaya bahwa Tuhan yang akan berperang. Ternyata Tuhan ambil alih. Semua musuh 3 suku ini mereka saling melawan satu sama lain.
bahkan tidak ada satupun yang luput dari Tuhan, semuanya dikalahkan. Jadi waktu Yosafat sampai di sana, ternyata semuanya sudah dikalahkan oleh Tuhan. Keren banget ya Tuhan itu. Benar kata Tuhan, Yosafat hanya diam dan dia menyerukan nama Tuhan, ternyata Tuhan yang mengalahkan semuanya. Wis, keren banget. Lalu bukan hanya itu adik-adik, saat mereka datang melihat bahwa semuanya sudah dikalahkan, lalu Yosafat dan para prajuritnya turun menjarah mengambil barang-barang berharganya, yaitu seperti hewan ternak, terus ada pakaian, ada juga barang-barang berharga. Mereka ambil saking banyaknya sampai 3 hari loh baru selesai. Nah, pada hari keempat mereka pulang, mereka datang ke tempat lembah pujian. Mereka di sana bersorak-sorak sama Tuhan, mereka memuji nama Tuhan. Makanya tempat itu dinamakan lembah pujian sampai sekarang adik-adik. Lalu mereka pun pergi ke kota Yerusalem dengan kecapi, gambus, dan nafiri. Mereka bersuka cita karena kemenangan yang dia dapat. Nah, adik-adik, lalu semua negeri kerajaan mendengarnya. Nah, lalu takutlah mereka. Yuk kita baca di 2 Tawari 20 ayat 29 dan 30 ya. Kita baca sama-sama, oke? Ayat 29 ya. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Ayat 30-nya, dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Jadi semua negeri mendengar bahwa Tuhan Allah mereka yang menghabiskan semua musuh-musuhnya tanpa mereka membawa pedang, tapi mereka dengan puji-pujian menyembah Tuhan. Keren banget ya Tuhan yang Allah kita sembah. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Yap, kita harus terus bersyukur sama Tuhan dalam keadaan baik maupun tidak baik. Sama seperti Yosafat, walaupun dia dalam keadaan sulit sekali, tapi dia percaya sama Tuhan karena dia dekat sama Tuhan. Yuk adik-adik, kita belajar untuk dekat sama Tuhan. Karena itu kita harus takut sama Tuhan. Jadi kita percaya pada rencananya Tuhan. Walaupun rencananya tidak kita ketahui, tapi percayalah Tuhan memberikan suatu yang baik untuk kita. Rencana yang baik buat kita. Sampai sekarang kita tahu bahwa Tuhan itu menebus dosa kita. Tuhan, walaupun kita tawanan iblis, tapi Tuhan menebus kita dengan baik. Tuhan memberikan kita kelegaan bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita percaya bahwa rencananya yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Yuk sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar melalui Yosafat Tuhan. Kami mau seperti Yosafat Tuhan, walaupun dalam keadaan baik maupun sekalipun tidak baik. Kami takut, kami ragu, kami khawatir Tuhan. Kami serahkan itu di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bantu kami Tuhan, berikan kami iman yang kuat seperti iman Yosafat ya Bapa. Kami mau berperang bersama Engkau ya Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi ya Bapa, kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami percaya padamu ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya rencana-Mu yang baik akan Engkau berikan untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati mereka, berikan kepintaran, kecerdasan ya Bapa, untuk menjadi alat-Mu yang sempurna untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Shalom Shalom, pengumuman Kitchers kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini.
kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak undang lagi yuk sekali lagi adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadahnya, kita mau selesai dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk, semua adik-adik, papa, mama, adik, kakak, semua yang ada di rumah yang ikut ibadah, yuk berdiri sama-sama. Kita angkat kedua tangan kita mau berdoa dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah kami bersyukur, kami boleh beribadah menyenangkan hati Tuhan. Melalui pujian, penyembahan kami, biar semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kami mau pulang Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan, biar berkat penyertaan, perlindungan Tuhan, selalu ada buat setiap adik-adik, keluarga, orang tua di rumah. Kemanapun mereka pergi, Tuhan menyertai, melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidupmu terus menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita tetap setia mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.